nama saya Putran Dolo. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi 2. Ingin memaparkan materi PPKN tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi pada materi ini kita diajak untuk memahami persoalan yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada kasus Blok Ambalat. Kedua negara ini memiliki argumen dan klaim yang sama tentang kepemilikan Blok Ambalat ini. Lantas siapakah yang benar? Jawaban dari pertanyaan ini akan dijelaskan secara detail dalam uraian materi nanti. Jadi, pada uraian materi yang pertama yaitu tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada tanggal 7 November 1969, Indonesia mengesahkannya. Tahun 1979, secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkannya, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, di laut maupun di udara. Perinciannya tuh sebagai berikut. Jadi yang pertama, pada tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, pada tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, pada tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, dan pada tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, pada tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. Pada tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, pada tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, dan pada tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Perkenalkan, nama saya Faris Rikaji dari 11 AKM 2. Saya akan menjelaskan materi dari bagian 4, unit 1 tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1975 yang kemudian diperjuangkan ke dalam forum UNCLOS pilihan dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini. Bagi pemerintah Indonesia melalui SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, berhubung bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penyelesaian sengketa internasional secara damai.
Pengertian sengketa internasional menurut Mahkamah Internasional yaitu suatu situasi di mana dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab antar negara, di antaranya masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau, dan masih banyak lagi. Dalam hukum internasional, awalnya dikenal dengan dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara perang menggunakan militer atau kekerasan dan secara damai. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa bahayanya perang. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, negosiasi. Cara ini sangat mudah karena dianggap tradisional dan cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan kemungkinan mudah akan dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi baik pihak ketiga itu disebut sebagai good offices. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi, perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga, konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan, investigasi, dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya dengan fact-finding atau pencarian fakta. Perkenalkan, nama saya Indra Wilkers Manafesa dari kelas 11 AKL 2. Saya akan membawakan materi dari bagian 4, unit yang kedua tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Metode ini meniscayakan penyelidikan inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. 5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan. Indonesia juga tak lepas dari keterlibatannya dalam sengketa internasional. Salah satunya adalah terkait batas wilayah negara. Dan yang paling sering terjadi adalah dengan Malaysia. Sengketa internasional berupa sengketa batas wilayah yang dihadapi Indonesia tak lepas dari fakta letak geografis Indonesia. Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua
samudra. Dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang berada di sebelah selatan. Sementara dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Konsekuensi dari letak geografis yang strategis itu membuat Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik di darat maupun di laut. Untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa internasional, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional yang berlaku merupakan poin-poin yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam penyelesaian sengketa secara politik, kepentingan-kepentingan politik personal tidak bisa dicampurkan. Penyelesaiannya harus bebas dari kepentingan pribadi sehingga dapat tercipta lingkungan yang damai. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum, hakimnya harus berkompeten, bermoral, jujur, serta berintegritas. Perkenalkan, nama saya Yusuf Baskai, penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Halo, perkenalkan, nama saya Gracelina Claudia Saketu, saya berasal dari 11 Akuntansi 2. Saya akan membawakan materi unit 3 yang bertema tentang penyelesaian batas wilayah Blok Ambalat. Jika mengacu pada hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan antara kedua negara tersebut, penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Perundingan bilateral, penetapan wilayah status quo, penyelesaian oleh ASEAN dan pengadilan Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut Bakalma yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hukum di laut. Selain itu, pembentukan Bakalma juga mengatur pembelian beserta perlengkapan senjata yang dibutuhkannya. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami teman-teman, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan like dan subscribe agar membantu kami lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari